Lalu apakah reshuffle kabinet mampu menumbuhkan optimisme publik dan juga apakah dapat menjawab tuntutan rakyat di tengah gelombang demonstrasi? Kita akan membahasnya siang ini bersama Firman Nur, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat siang Pak Firman, ada Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Ya Pak Firman, ini di tengah tuntutan rakyat ada 17+8 kemarin ya kan. Kemudian Presiden Prabowo merombak kabinet, ada 5 posisi yang dikocok ulang. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah perombakan ini bisa menjawab tuntutan-tuntutan rakyat? Ya, saya kira memang apa yang harus dilakukan oleh Presiden adalah melakukan satu perombakan ya, terutama dalam sektor ekonomi, karena memang itulah salah satu alasan terjadinya demonstrasi besar-besaran terakhir atau Agustus kemarin begitu ya. Sehingga memang ini satu respon yang wajar dilakukan, walaupun belum semua tuntutan itu dipenuhi begitu ya. Mudah-mudahan ada satu langkah lagi di kemudian hari untuk betul-betul bisa memenuhi itu. Dan saya kira memang eh, untuk sementara ini bisa dianggap sebagai satu langkah yang positif. Meskipun saya melihat bahwa ada pergantian menteri yang tidak terlalu signifikan untuk disegerakan pergantiannya karena mungkin tidak terbayangkan oleh masyarakat itu sendiri, dan ada beberapa pos-pos yang memang sudah diharapkan ada pergantian itu justru tidak dilakukan begitu ya. Sehingga mungkin disinilah ada perasaan belum terlalu mantap begitu dari masyarakat terkait dengan perubahan atau reshuffle kabinet ini. Apalagi kemudian belakangan ini ada satu situasi di mana komentar-komentar yang disampaikan terutama oleh Menteri Keuangan itu justru tidak meneduhkan, tapi malah membuat satu dalam tanda kutip kemarahan baru di masyarakat begitu ya. Dan ini saya kira satu hal yang harus segera juga diselesaikan, direspon dengan bijak agar tidak berkepanjangan. Khawatirnya adalah ini justru menjadi satu momentum baru untuk melakukan hal-hal yang memang kemudian justru mengacaukan situasi negara kita begitu. Pak Firman, lalu reshuffle di situasi politik yang memang belum stabil gitu ya belakangan ini ya. Justru apakah akan beresiko menimbulkan instabilitas baru? Saya kira tidak mesti harus ke arah sana ya. Sejauh memang ini harus disusul dengan sikap yang lebih sensitif begitu ya dari para pengganti-penggantinya dan juga dari seluruh anggota kabinet untuk bisa betul-betul satu frekuensi dengan aspirasi ataupun amanat pendirian rakyat begitu ya. Saya kira tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif, sehingga memang sikap yang santun, sikap yang menunjukkan kepedulian dan empati itu juga harus tunjukkan. Selain tentu saja memang kinerja yang memang harus segera dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang memang sudah menjadi urgent untuk segera diperbaiki. Tanpa adanya satu kinerja yang baik disusul dengan sikap yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, saya kira ini akan menimbulkan letupan baru yang kontraproduktif terhadap stabilitas negara dan juga akhirnya pertumbuhan ekonomi kita begitu. Jadi sebetulnya ini suatu langkah yang sudah baik karena ini juga momen yang ditunggu oleh masyarakat terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja kabinet, dan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja-kinerja yang memang mungkin terkait dengan menteri-menteri tertentu. Jadi memang ini sudah on the track, tapi sekali lagi tanpa adanya empati dan tanpa adanya satu kerja keras yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu singkat, itu nampaknya akan justru akan menimbulkan situasi yang kontraproduktif begitu. Pak Firman, lalu dari sesi politis nih, apakah memang ada pendekatan PDIP ke pemerintah jadi faktor yang juga mendorong adanya reshuffle kemarin? Ya, dalam hitungan saya sebetulnya lebih ke ada persoalan internal ya. Ada persoalan yang memang terkait dengan kebutuhan Presiden Prabowo sendiri untuk memperbaiki kinerjanya yang semakin banyak mendapatkan kritik. Kemudian, jadi ini terkait dengan kinerja, kemudian terkait dengan perilaku dari beberapa menteri yang memang sebagiannya sudah mengkhawatirkan. Kemudian juga membangun trust chemistry di antara presiden dan menteri-menterinya, dan juga ada alasan pribadi mungkin, dan juga saya kira persoalan pengamanan aspek strategis yang perlu dilakukan oleh presiden untuk mengamankan pemerintahan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya faktor-faktor itu lebih pada internal
kabinet itu sendiri ketimbang ke apa yang Mbak tadi sampaikan. Lebih kepada faktor internal yang ada dalam kabinet, maka menurut Mas Firman Nur adalah menjadi pemicu dari adanya reshuffle yang terjadi kemarin. Terima kasih atas perbincangan di siang hari ini, Firman Nur, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat beraktivitas kembali.